Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, bersihkan dulu kolamnya dari kotoran. Bila ingin hidupmu aman, damai dan tentram, bebaskan dulu hidupmu dari cicilan. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Nah tadi banyak banget yang udah kita bahas nih. Masih banyak lagi gak sih nih Ustadz, Ustazah? Kalau misalkan cinta kita kepada Rasulullah itu ada lagi apa lagi sih? Untuk selanjutnya, bukti kalau kita cinta sama Nabi itu adalah merindu kepada Nabi. Pengen ketemu Nabi, rindu berat itu kalau cinta. Gak mungkin ada rindu kalau gak cinta. Rindu itu ada kalau kita cinta. Ibu cinta sama pasangannya. Ibu lagi cinta-cintanya sama suami, LDRan. Kita cinta sama Nabi, Bu. Gak ketemu sama Nabi, LDRan sama Nabi. Ada gak kangen dalam hatinya? Kalau gak ada kangen dalam hatinya, berarti gak ada cinta. Kalau ada cinta, LDR pasti kangen. Ada satu hikayat, satu cerita yang ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita. Dulu sebelum Nabi Isra dan Mi'raj itu kan Nabi kendaraannya apa Ibu? Buruk. Ketika malaikat diperintah oleh Allah untuk ngambil buruk sebagai kendaraan Rasul, itu buruknya ada di surga. Di surga itu ada 40.000 buruk. Dari 40.000 buruk itu ada satu buruk yang sedang tertunduk lemas, menangis, sedangkan buruk-buruk yang lainnya mereka makan dan minum enak di surga. Tapi ada satu buruk yang dia nangis, nggak makan, nggak minum. Didatengin tuh sama malaikat Jibril. Buruk, loh kok nggak kayak yang lain? Kenapa? Yang lain enak-enak aja makan dan minum. Apa jawaban buruk itu? Jibril, 40.000 tahun yang lalu aku tuh mendengar nama Muhammad. Semenjak aku mendengar nama itu, aku rindu ingin ketemu sama yang namanya Muhammad tadi. Sampai-sampai Jibril, kerinduanku kepada Nabi Muhammad, kepada nama Muhammad itu membuat aku susah tidur, susah makan, susah minum. Saking apanya? Saking aku rindunya kepada yang bernama Muhammad. Itu saking rindunya. Ibu pernah gak gitu? Ibu saking rindunya sama Nabi, ibu nangis, gak makan, gak minum. Pernah begitu? Nah berarti itu patut dipertanyakan nih, cinta kita sama Nabi. Cintanya beneran atau cuman sebatas di mulut aja? Kalau cintanya cinta sejati, pasti LDR dengan Nabi, rindu berat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi yang ketinggalan. Ya mungkin ini buat kita sebagai emak-emak, apa? Cinta Nabi adalah cintai Al-Quran. Kalau emang kita sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta sama Allah, Al-Qurannya dibaca. Jangan cuma didiamin doang. Baca Quran cuma ada acara doang. Kita ada meninggal, baca Quran. Akekan, baca Quran. Apa itu? Baca Quran itu setiap saat. Seperti yang guru kita tadi sampaikan. Anywhere, anytime. Do you understand? Gitu. Karena apa? Hafizna kulal Quran. Jagalah kami dengan Al-Quran. Yang lebih cakep lagi nih, ada satu kisah dari tafsir surat Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat kalau jadi imam Al-Ikhlas mulu. Sama kayak ibu-ibu. Gak jauh beda. Rakaat pertama Al-Ikhlas. Bukan karena tidak hafal ya. Karena cinta sama surat Al-Ikhlas. Begitu. Ketika Nabi bertanya, kenapa engkau bacanya Al-Ikhlas terus wahai sahabat? Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas wahai Rasulullah. Karena kau cinta dengan Al-Ikhlas, engkau masuk surga. Itu baru Al-Ikhlas doang Bu. Bagaimana surat yang lain? Ina atau ina. Bahkan kita sebagai majlis taklim, kalau bisa ngomong melalui Al-Quran. Ibu ada ngajakin makan di Kafadla. Ustazah katanya, yuk kita makan nih. Hari ini kita mau ngajak undangan makan. Hari apa ini ya? Hari Senin Ustazah. Maaf, apa? Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba lazina min qablikum. Oh, Ustazah puasa. Naam, kutiba alaikumusiyam. Jadi pakainya ayat. Kan kita cerita Quran. Kalau ibu ada temen yang lagi bergibah, bilang langsung,
tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena memang istrinya tukang gibah. Abu Lahab juga tukang gibah. Pakai ayat. Kalau ada orang gak bersyukur, inna a'tainakal kausar. Allah berikan nikmat yang banyak kepadamu, bersyukur. Dia gak bisa jawab, sadaqallahul azim. Gitu pemirsa. Jadi cintai Quran, Zohor baca Quran, Asar baca Quran, baca dan maknanya. Begitu Kak Fadil. Nah benar banget. Oke kalau gitu langsung pertanyaan ke jamaah. Silakan angkat tangannya. Silakan. Angkat tangannya dari kiri ke kanan. Yang sebelah kanan dulu Ibu. Silakan Ibu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cek Wiyah. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, kebetulan anak saya kuliah di luar kota. Kampusnya itu lebih banyak kegiatan olahraga atau di luar keagamaan. Gimana caranya kita jarak jauh nih supaya anak kita itu lebih cinta Al-Quran. Gimana saran Pak Ustadz supaya saya menyampaikan ke anak sayanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seorang ibu itu tuh punya doa. Doa seorang ibu untuk anaknya makbul. Ibu jauh kan Bu? Maka doakan anaknya biar apa? Biar rajin baca Al-Quran dan biar dikumpulkan tadi dengan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang baik. Karena lingkungan tuh ngaruh banget Bu. Mungkin kalau di rumah kan ada kita yang ngingetin. Terlihat juga sama kita. Ketika jauh dari kita, kumpul dengan teman-temannya. Mending teman-temannya baik. Coba kalau teman-temannya gak baik, doakan anak-anak kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik. Ada lagi? Ada. Karena kan sekarang sudah ada teknologi. Bisa dengan WA. Diingatkan aja, sayang jangan lupa ya baca Qur'annya. Sayang jangan lupa ya tahajudnya. Itu. Jadi boleh dua ya Bu ya. Boleh diingatkan dengan WA, entah itu telepon atau video call. Atau yang kedua, doakan anak-anak kita. Enggak apa-apa kita disebut bawel sama anak kita, enggak apa-apa. Yang penting itu untuk kebaikan. Kadang kan anak-anak, elah mama bawel amat, aku kan udah gede gitu. Ustaz bilang bawel syar'i. Bawel syar'i itu, itu barusan. Itu tadi. Bawel syar'i itu namanya, gitu. karena buat kebaikan. Seperti itu, masa kita kagak boleh bawel. Betul. Jadi orang tua tetap harus bawel. Selain bawel tetap doain Bu. Jadi Doain, apa yang jelas. kita mau, kekuatan doa nomor 1 tetap ya Nomor insya Allah. Ya, oke kalau gitu lanjut yang kedua. Pertanyaan kedua silakan angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya yang sebelah sini. Iya, silakan Ibu yang di belakang, yang di samping kerudung orange. Silakan berdiri sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya Nadia dari Depok. Umi, setiap saya sholat kan saya suka mengaji ya Umi. Mengaji itu adalah hal yang paling saya sukai nih Umi. Tapi ketika saya mengaji, saya selalu disindir nih Umi sama suami. Karena saya kurang bebenah sebelum dia berangkat bekerja. Mungkin telat masak atau bagaimana. Apakah itu artinya saya menjolimi suami saya Umi? Mohon masukannya Umi. Kita emang tuh ngaji emang harus demen sama pengajian ya kan. Daripada kita demen gibah, kita demen ngaji. Tapi masalahnya dia ngaji tapi lakinya nyindir. Ngaji, belum masak, belum bebenah. Ada beberapa jawaban. Yang pertama ya, kita boleh ngaji sampai juz-juzan boleh terserah, juz 1, juz 2, juz 3 sampai habis. Tapi ingat dengan pekerjaan rumah. Kenapa? Kalau kita misalnya ngaji nih dari subuh sampai jam 6 sampai jam 7. Sementara suami mau berangkat kerja, itu gak boleh juga. Karena apa? Laisal birra bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau kita mengabaikan kebaikan yang lain. Bagus sih ngaji, tapi kalau mengabaikan suami juga kita kagak boleh. Jadi bilang sama suami, Mas besok nih saya mau ngaji nih habis sholat subuh. Soalnya pas banget nih pertengahan yang namanya di bulan Rajab misalnya atau di 10 Sa'ban. Tuh udah saya siapin tuh. Nah gitu dulu, jadi kita siapin dulu apa yang suami perlukan baru kita ngaji. Karena kalau dibilang zolim ya mengurangi hak suami. Kan suami perlu kita layani juga. Kan surganya ibu ada di
suami. Surganya suami ada di orang tuanya. Kalau suami milik ibunya, lah kita milik suami. Jadi jangan sampai mengabaikan kebaikan yang lain. Kita ngaji tapi anak cerecetan. Kita ngaji tapi suami belum dimasakin. Jadi bebenah dulu baru kita ngaji. Insya Allah dua-duanya dapat pahala. Ke suami dapat pahala, ngaji juga dapat pahala. Oke, berikutnya. Waktunya kita akan bertanya kepada jamaah. Yang mana pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah. Wow. Nah, pertanyaan saya sih simple. Ya, cuma nanti angkat tangan jangan lupa. Nanti siapa yang cepat dia saya akan tunjuk. Pertanyaan saya. Cara istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Yang sebelah kanan. Ibu, silakan bukan situ, ibu kemari. Gimana caranya Bu istiqomah dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah? Dari materi ataupun pelajaran yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa kita dalam istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasul itu, pertama itu yang saya ingat tadi, ikhlas dalam beribadah. Harus ikhlas dalam beribadah. Ya, yang kedua? Yang kedua itu kita harus berkumpul dengan teman-teman yang soleha. Ya Allah, teman-teman yang soleha. Bagaimana Ustazah? That's right. Selamat Ibu mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Selamat. Masya Allah, semoga hadiahnya bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan hari ini juga bermanfaat untuk kita semua dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Demikianlah barusan kita sudah menyaksikan tausiah dari Ustaz Cep dan juga dari Ustazah Lulung. Sampai berjumpa lagi di kajian penuh cinta yang ringan dan bermakna. Tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.